Syederalun meski berada di dekat Indonesia, tapi bukan perkara mudah mendapatkan makanan Indonesia di Australia. Tidak gampang pula mendapatkan makanan Asia, khususnya Asia Tenggara, di negara kanguru ini. Makanan Asia Tenggara ini hanya bisa ditemukan di restoran atau warung makan milik perantau asal Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Tapi restoran-restoran ini hanya menyajikan makanan yang sudah siap dimakan. Sangat jarang ada restoran Asia Tenggara yang menjual bahan baku atau bumbu masak maupun cemilan khas Asia Tenggara. Nah, pada awal Mei lalu, CEO PT Transkontinent Ismail Rashid mengajak Samidis.com menjelajahi sudut kota Perth di Australia Barat untuk mencari makanan Nusantara atau Asia Tenggara. Salah satu tempat yang kami tuju adalah Batavia Corner atau warung soto ayam ambengan di Victoria Park. Di sini kami menikmati berbagai sajian khas Indonesia seperti soto ayam, bakso, dan berbagai cemilan lainnya. Tapi restoran yang berada di sudut Jalan Albani ini tidak menyediakan bahan baku atau bumbu masak khas Indonesia. Untuk keperluan membeli bahan baku dan bumbu masak makanan khas Nusantara bisa didapatkan di beberapa toko yang khusus menyediakan berbagai jenis makanan Asia. Salah satunya adalah Trans Imperium yang berada di Newcastle Street, Northbridge, Western Australia. Di sini kita bisa mendapatkan berbagai jenis bahan baku, bumbu masak, serta berbagai cemilan khas Nusantara. Ada juga sayur mayur seperti kol hingga daun melinjo dan daun ubi yang sudah di-packing rapi di dalam freezer. Soal harga, jangan kaget karena sudah disesuaikan dengan pendapatan warga di negara jajahan Inggris ini. Hanya saja, sebagian besar makanan Asia Tenggara ini berasal dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Hanya sedikit yang berasal dari Indonesia. Lalu, adakah peluang bagi Aceh untuk memasarkan hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di toko-toko seperti ini di Australia? Syederalun, simak penjelasan Ismail Rashid berikut ini. Peluang kita yang pertama adalah bagaimana menembus birokrasi. Harus ada terlibat B2B untuk approach ke pemerintah Australia, bagaimana kita bisa memenuhi standar kualifikasi daripada produk-produk kita, terutama dari komoditi pertanian yang bisa kita penuhi sesuai dengan ekspektasi mereka. Misalnya menyangkut dengan higienis, menyangkut dengan standarisasi, menyangkut dengan packaging. Ini di awal memang harus terlibat dibantu oleh pihak pemerintah untuk melink. Setelah itu baru diserahkan ke B2B. Atau kita mulai B2B dulu, nanti pada saat kita kira-kira sudah agak final, kita minta bantuan daripada bisa asosiasi lainnya yang berkaitan dengan kita, bisa pemerintah pusat kita, bisa pemerintah daerah kita, ataupun atas perdagangan yang sudah ada di sini ataupun lewat departemen lain yang berkaitan dengan perdagangan antar negara. Untuk diketahui, Ismail Rashid yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni USK Jabodetabek dan Wakil Ketua Taman Iskandar Muda atau TIM merupakan salah satu pihak yang menggagas lahirnya Aceh Business Forum atau ABF. Di sela-sela kegiatan bisnisnya di Perth, Australia, Ismail Rashid juga menyempatkan diri bertemu komunitas Aceh di Australia Barat untuk membicarakan kemungkinan memasarkan hasil pertanian dan produk UMKM Aceh ke negara kanguru ini. Target awal kita kan memang Aceh Business Forum ini merupakan wadah untuk teman-teman yang mulai berusaha, yang sedang berusaha, atau yang sudah eksis. Jadi tentu di antara anggota ini harus punya pemahaman yang sinkron, setara dengan apa yang dibutuhkan oleh global market dan bisa memahami standar industri di bidang masing-masing. Tidak hanya di Western Australia, tetapi Western Australia tidak terlalu banyak penduduk karena hanya sekitar 2 juta jiwa. Dan dari situ kan sebagian besar adalah mixed people dari beberapa negara. Tetapi penduduk Asia lumayan besar di sini karena Australia Barat ini banyak dari Vietnam, dari Filipina, dari Indonesia. Jadi saya pikir peluangnya sangat besar. Khususnya kalau di wilayah ini kita udah bisa masuk, artinya ke wilayah lain di Australia kan mudah sama saja.
Jadi minimal kita menembus dulu di satu tempat sehingga prosesnya akan mudah ke depan karena harus ada mitra trading kita. Jadi mitra trading itu bisa dari lokal perusahaan Australia atau perusahaan lokal yang sudah eksis. Dia karena untuk mengimpor produk-produk pertanian, perikanan, makanan itu ada izin-izin khusus yang seperti kita diawasi oleh BPOM. Jadi saya pikir ini sangat penting di tahap awal. Ada beberapa teman yang udah memahami lebih detail tentang produk knowledge dan standar itu dibantu oleh teman kita nanti yang ada di sini untuk melingkan ini. Jadi saya pikir kalau udah di Australia Barat bisa, Australianya pasti akan standar. Jadi untuk masuk importnya itu di awal kita ingin mendapatkan satu jalan yang bisa membantu teman-teman. Tentu kita bicarakan di internal kita. Dari Perth, Australia, Syedara Zainal Arifin M. Nur, serambines.com.